Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-13, proses penghakiman. Selasa, 20 Desember, penghakiman 1000 tahun. Alkitab memberitahu kita bahwa pada kedatangan kedua, yang pertama, baik orang-orang kudus yang hidup maupun orang-orang kudus yang dibangkitkan akan menemui Tuhan di angkasa. Yang kedua, semua orang kudus akan dibawa ke surga untuk tinggal di surga, tempat kediaman yang Dia sendiri telah siapkan bagi mereka. Dan yang ketiga, hanya pada akhir 1000 tahun, Yerusalem baru akan turun ke bumi ini dan menjadi rumah abadi orang-orang kudus. Jadi, selama 1000 tahun, sementara bumi ini tetap sunyi, orang-orang kudus akan memerintah bersama Kristus di surga. Bacalah 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 dan Wahyu 20 ayat 4-6, 11-13. Mengapa orang-orang kudus harus berpartisipasi dalam penghakiman 1000 tahun? Seluruh proses penghakiman dimaksudkan, yang pertama, untuk membuktikan karakter Tuhan terhadap tuduhan iblis bahwa Tuhan tidak adil dalam cara Dia memperlakukan makhluknya. Yang kedua, untuk menegaskan upah orang benar yang secara adil. Yang ketiga, untuk menunjukkan keadilan hukuman orang jahat. Dan yang keempat, untuk menghilangkan semua keraguan yang dapat mengarah pada pemberontakan lain di alam semesta. Dalam penghakiman pemeriksaan pra-advent atas orang benar, hanya penghuni surga yang terlibat. Tetapi selama penghakiman 1000 tahun atas orang jahat dan malaikat yang jatuh, orang-orang kudus itu sendiri juga akan berpartisipasi. Penghakiman pemeriksaan pra-advent dimulai pada tahun 1844 ketika tahta ditempatkan, majelis pengadilan itu duduk, dan buku-buku dibuka. Penghakiman 1000 tahun bagaimanapun akan dimulai setelah orang-orang kudus dibawa ke surga dan duduk di atas tahta, dan penghakiman diberikan kepada mereka. Kemudian sekali lagi kitab-kitab surgawi dibuka dan orang mati dihakimi menurut perbuatannya, menurut apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Proses ini memberikan kesempatan bagi orang-orang kudus untuk mengevaluasi catatan surgawi dan melihat perlakuan adil Tuhan dalam semua kasus. Dia tidak hanya memberi upah kepada semua manusia sesuai dengan apa yang pantas mereka terima berdasarkan keputusan mereka sendiri, tetapi juga menjelaskan kepada mereka mengapa Dia melakukannya. Apakah yang diajarkan kepada kita tentang karakter Tuhan, bahwa sebelum orang hilang yang tidur dibangkitkan untuk menghadapi kematian kedua, mereka yang diselamatkan akan dilibatkan dalam proses penghakiman, dan tidak seorang pun akan dihukum sampai kita juga melihat keadilan dan kejujuran Tuhan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita membaca Wahyu 20 ayat 1-3 dan Yeremia 4 ayat 23-26, di sana kita akan melihat dan mendapatkan informasi pada masa 1000 tahun, bagaimanakah keadaan bumi kita ini? Dan dalam cara apakah iblis ini dirantai? Masa 1000 tahun atau milenium diawali dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada saat ini, iblis dan malaikatnya diikat. Rantai yang mengikat iblis dalam hal ini adalah bersifat simbolis. Iblis diikat oleh keadaan. Malapetaka telah menghancurkan dan mengosongkan bumi, membawanya kepada kondisi yang kacau menyerupai keadaan bumi sebelum penciptaan. Dalam keadaan seperti ini, bumi berfungsi sebagai penjara bagi iblis selama 1000 tahun, sebab tidak ada manusia untuk digoda dan dibinasakan. Apa yang iblis dan pengikutnya dapat lakukan adalah merenungkan akibat pemberontakan mereka melawan Allah. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah umat-umat kudus pada masa 1000 tahun dan apa yang mereka lakukan? Kita bisa temukan informasinya di dalam Wahyu 20 ayat 4-15. Wahyu menjelaskan bahwa umat Allah akan berada di surga pada masa 1000 tahun, di tempat yang Kristus telah sediakan bagi mereka. Yohanes melihat mereka duduk di atas tahta sebagai raja-raja dan imam-imam menghakimi dunia. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta menghakimi ke-12 suku Israel di dalam Matius 19 ayat 28. Paulus juga menyatakan bahwa umat kudus akan menghakimi dunia di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Penghakiman ini untuk menyaksikan keadilan Allah dalam setiap tindakannya.
makhluknya. Sepanjang sejarah, iblis telah menimbulkan keraguan sehubungan dengan tabiat Allah dan bagaimana dia berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Pada masa 1000 tahun, Allah mengizinkan umat tebusan untuk melihat semua buku catatan sejarah agar mereka mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan sehubungan dengan keadilan Tuhan dalam setiap keputusannya sehubungan dengan orang-orang yang tidak memperoleh hidup kekal. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan tentang pimpinan-pimpinannya dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pada akhir masa 1000 tahun, semua pertanyaan sehubungan dengan keadilan Allah telah dijawab untuk selamanya dan menyatakan bahwa Allah itu adil di dalam setiap perbuatannya. Umat Allah dimampukan untuk melihat melampaui bayangan-bayangan keraguan bahwa tuduhan iblis tidaklah berdasar. Salah satu tuduhannya ialah bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu tidak mengasihi. Tetapi ketika dalam masa 1000 tahun itu umat-umat yang telah ditebus yang mengalami kemenangan, mereka membuka catatan-catatan di dalam surga dan mereka akan menemukan bahwa Allah itu adil. Umat tebusan sekarang telah siap untuk menyaksikan keadilan pemerintahan Allah pada saat penghakiman terakhir. Jadi, selama proses penghakiman itu dimaksudkan untuk membuktikan karakter Tuhan terhadap tuduhan iblis, bahwa Tuhan tidak adil dalam cara dia memperlakukan makhluknya, dan akan membuktikan bahwa Allah itu adil. Yang kedua adalah untuk menegaskan upah orang benar secara adil. Yang ketiga, untuk menunjukkan keadilan hukuman orang jahat. Mengapa mereka harus dihukum? Oleh karena terus-menerus menolak akan kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Dan yang keempat adalah untuk menghilangkan semua keraguan yang dapat mengarahkan pada pemberontakan lain di alam semesta. Itulah sebabnya pada saat ini, mari kita terus setia kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita lupa bahwa akan ada penghakiman. Mari kita terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena sekali lagi penghakiman bagi orang-orang benar adalah kabar baik. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas pelajaran yang kami boleh dapatkan, bahwa akan ada penghakiman selama 1000 tahun ketika kami berada dalam kerajaan sorga. Umat-umat Tuhan akan menghakimi bersama-sama dengan Tuhan. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.